pembelajaran online, tapi saya yakin dan percaya, Bapak yakin bahwa kita semua tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Karena dengan semangat itulah kita bisa mendapatkan suatu hal ilmu yang baru yang mungkin dapat berguna dalam hidup kita. Nah, kita akan mengulas sedikit kembali mengenai pecahan seperti yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, yang ada istilah pecahan biasa, kemudian ada istilah pecahan campuran, pecahan desimal, kemudian persen. Ya, seperti yang kita ketahui, pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan utuh, satu bagian yang utuh. Itu merupakan pecahan. Nah, pecahan biasa ditulis, misalkan kalau saya tulis 2/5, maka 2 ini disebut sebagai pembilang atau apa? Nah, namanya numerator, dan 5 ini adalah penyebut atau denominator. Ya. Nah, pecahan biasa seperti ini, ada pembilang, ada penyebut. Nah, kemudian ada istilah yang namanya pecahan campuran. Ya, pecahan campuran ini merupakan gabungan antara, kalau kita belajar pecahan campuran, dia merupakan gabungan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa. Contohnya seperti ini. Contoh, kita punya 2/1/3. 2 ini merupakan bilangan bulat atau bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan. Sedangkan 1/3-nya ini merupakan pecahan biasa. Ya, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Apakah pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran? Bisa, tapi tetap tadi ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Jika pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut, atau bilangan yang di atas harus lebih besar daripada bilangan yang di bawah. Numeratornya harus lebih besar daripada denominator. Karena kembali lagi, pecahan pada hakikatnya adalah pembagian. Kalau yang dinamakan pembagian berarti kalau bilangan yang akan dibagi lebih besar daripada bilangan yang pembaginya, maka dia akan menghasilkan suatu pecahan campuran. Kalau bilangan yang akan dibagi itu lebih kecil daripada pembaginya, maka dia hanya akan menjadi pecahan biasa. Ya, kuncinya seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita akan mengubah pecahan dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut menjadi pecahan campuran? Bagaimana? Jangan kemana-mana, ikuti yang selanjutnya. Nah, kita akan mengubah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut untuk menjadi pecahan campuran. Contoh, misalkan saya punya 22/3. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, 22/3 itu pada hakikatnya adalah 22 dibagi 3. Ingat, pecahan itu sama dengan pembagian, hanya bentuknya saja yang berbeda. Nah, maka dari itu untuk mencarinya kita harus menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Untuk cara yang gampang, 22 dibagi 3. Nah, sudah paham kan cara bersusun ke bawah? Ya, 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 22? 3 dikali 7, benar sekali. 3 dikali 7 adalah 21. Kemudian ini kita kurangkan, 22 dikurang 21 itu 1. Nah, ketika bilangan yang di sini itu lebih kecil daripada pembagi, ya, ini kan statusnya ini adalah pembagi. Nah, ketika bilangan yang pengurangan ini lebih kecil dibanding pembagi, maka ini disebut sebagai sisa. Ini disebut sebagai sisa. Dan ini disebut sebagai hasil bagi, hasil pembagian. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Hasil pembagian ini ditulis di depan sebagai bilangan bulat. Ya, dan kemudian sisa ini akan berperan sebagai pembilang dan pembaginya adalah penyebut.
Jadi 22/3 itu sama dengan 71/3. Kemudian ada contoh yang lain lagi. Misal, ada lagi contoh. Misal saya punya, Pak, berapa pecahan campuran dari 35 per 45 saja. Saya suka 45 per 12. Berapa pecahan campurannya? Oh, jangan per 12, per 13. Berapa pecahan campurannya? Pecahan campurannya ya seperti yang Bapak bilang tadi, pembagian itu pecahan itu merupakan bentuk pembagian. Berarti 45 dibagi 15, kita bagi bersusun ke bawah. 13 dikali berapa yang hasilnya menjadi 45? Ada yang tahu? 13 dikali 3. 13 dikali 3 adalah 39. Jika ini dikurangkan hasilnya adalah 6. 6 lebih besar daripada 13, maka 6 ini disebut sebagai sisa. Jadi ini kita tulisnya hasil pembagiannya kita tulis sebagai bilangan bulat, sisanya menjadi pembilang, dan bilangan pembaginya disebut penyebut. Berarti 45/13 pecahan campurannya 36/13. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kalau bisa kita pahami, sekarang bagaimana mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Jangan kemana-mana, tunggu penjelasan yang berikut ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita bagaimana mau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Mengapa ini penting? Ini sangat penting supaya bisa menambah wawasan kita nanti dalam berjumlah dan mengurangi pecahan. Karena ini adalah salah satu syarat yang harus kita perlukan. Nah, sebagai contoh saya punya 21/3. Nah, bagaimana mengubah 21/3 menjadi pecahan biasa? 21/3 merupakan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya adalah penyebut ini dikalikan ke depan ini 3 dikali 2. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan 1. Tambah 1. Itu adalah pembilangnya. Penyebutnya 3. 3 dikali 2 6. 6 tambah 1 7/3. Berarti 21/3 pecahan biasanya 7/3. Ada contoh lain, Pak? Ada. Misalkan saya punya 12 1/4 atau 12 3/4. Nah, bagaimana tadi urutannya? Ya, yang ini dikalikan ke sini. 12 dikali 4. Hasilnya kemudian ditambahkan dengan pembilangnya, tambah 3. Penyebutnya berapa, Pak? Penyebutnya tetap ini, per 4. 12 dikali 4, 48 ditambah 3, 51/4. Berarti 12 3/4 bentuk pecahan biasanya 51/4. Ya, kita sudah bisa mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan kemudian mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang bagaimana kita akan menjumlahkan dan juga mengurangkan pecahan campuran? Jangan kemana-mana, tetap ikuti penjelasan berikut ini. Oke, sekarang kita akan menjumlahkan dan juga mengurangkan pecahan campuran. Nah, ada dua cara yang bisa kamu lakukan untuk menjumlah dan mengurangkan pecahan campuran. Cara yang pertama adalah dengan mengubahnya ke pecahan biasa, kemudian menyamakan penyebut yang seperti sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Atau cara yang kedua adalah cara langsung. Nah, kita coba satu persatu dulu ya. Yang pertama kita coba cara mengubah menjadi pecahan biasa. Contoh, saya punya 21/3 ditambah 11/2. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Yang atas itu menjadi 3 dikali 2 ditambah 1/3. Kemudian yang sebelah sini 2 kali 1 tambah 1/2. 6 tambah 1 7/3 ditambah ini 3/2. Nah, kemudian kita cari KPK dari 2 dan 3. Kalau kamu sudah bisa mencari dengan cepat, kamu akan tahu KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Berarti ini menjadi 6 ditambah per 6. 6 dibagi 3 itu 2.
kemudian hasilnya dikali dengan atasnya, 2 dikali 7, 14. 6 dibagi 2, 3, kemudian hasilnya dikali ke atasnya, 3 dikali 3, 9. Maka ini jawabannya adalah 23/6. Lihat, pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ini bisa dijadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya adalah 23 kita bagi dengan 6. 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 23? 6 dikali dengan 3. Jadi 6 kali 3 18. Ini dikurangin 5. 5 lebih kecil daripada pembagi, lebih kecil daripada 6. Maka ini dinamakan sisa. Ini adalah hasil pembagiannya. Maka menuliskannya hasilnya dulu, kemudian sisa menjadi pembilang, penyebutnya tetap 6. Berarti 2/1/3 ditambah 1/1/2 hasilnya adalah 3/5/6. Begitupun dengan pengurangan menggunakan cara yang sama. Nah, sekarang bagaimana dengan cara yang kedua, yaitu cara langsung. Dengan soal yang sama, kita pakai cara langsung. Bagaimana cara langsungnya? Cara langsungnya begini. Saya langsung menyamakan penyebut pecahan biasa yang di sini. 3 dan 2 tadi KPK-nya berapa? 6. Maka ini menjadi per 6 ditambah 1/6. 6 dibagi 3, 2. Hasilnya dikalikan ke atas, 2 kali 1, 2. 6 dibagi 2, 3. Hasilnya dikalikan ke atas 1, ini jadi 3. Nah, kemudian kalau sudah penyebutnya sama, kita jumlahkan per bagiannya masing-masing. Bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Maka ini menjadi 2 ditambah 1, 2/6 ditambah 3/6. Berapa 2 tambah 1? 3. Ini tambah ini jadinya 5/6. Sama? Sama. Kamu pakai cara yang mana? Terserah kamu. Gunakan cara yang nyaman kamu gunakan. Yang penting tidak menyulitkan diri kamu sendiri. Dan yang pasti cara itu efektif. Ya, hari ini yang bisa kita pelajari tentang pecahan campuran adalah mengenai apa itu pecahan campuran, mengubah dan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, begitu juga sebaliknya, dan juga menjumlahkan serta mengurangi pecahan campuran. Untuk cara pengurangan sama, hanya tandanya saja yang berbeda. Ya, penjumlahan dan pengurangan caranya sama, mau pakai langsung bisa, ubah dulu jadi pecahan biasa itu juga bisa. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan hari ini, dan saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang mungkin yang menyinggung ataupun menyakiti hati para pemirsa sekalian, teman-teman yang ada di ujung kamera ini. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita selalu sehat. Bye bye.